salam dan bahagia. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, rahayu untuk kita semua. Perkenalkan, saya Ngakan Putu Suwarjana, pengawas sekolah Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali. Pembelajaran berdiferensiasi itu adalah sebuah strategi pembelajaran yang berpihak kepada murid, yang pelaksanaannya berorientasi kepada murid sesuai dengan kebutuhan murid. Guru dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi itu mengupayakan diferensiasi baik dari sisi materi pelajaran, dari sisi proses pembelajaran maupun dari sisi produk output hasil belajar murid. Itu yang dibedakan. Nah, bagaimana sekolah-sekolah binaan saya, bagaimana guru-guru binaan saya mampu melakukan pembelajaran berdiferensiasi ini, maka saya melakukan pendampingan dan pembinaan kepada kepala sekolahnya. Jadi saya melakukan pembinaan bersama kepala sekolah di sekolah masing-masing. Pada kesempatan ini saya menunjukkan bagaimana upaya yang saya lakukan bersama 3 orang kepala sekolah, yaitu Kepala SD Negeri 5 Besaki, Kepala Negeri SD Negeri 1 Rendang, dan Kepala Negeri SD Negeri 2 Nongan. Jadi ketiga kepala sekolah binaan ini saya ajak bersama-sama untuk mencoba mendampingi dan membina guru-guru di sekolah masing-masing untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Dalam pelaksanaan pembinaan ini saya menerapkan strategi HADI. Strategi HADI itu adalah satu strategi yang memuat beberapa strategi, yaitu humanis, adaptif, dan digital. Strategi humanis itu memandang bahwa guru dan kepala sekolah sebagai insan-insan pendidik yang memiliki karakter, yang memiliki potensi, yang memiliki kemampuan mereka masing-masing yang unik, yang sesuai dengan potensi mereka masing-masing. Kemudian adaptif, strategi yang mengajak guru dan kepala sekolah untuk selalu mengadaptasi perubahan. Apapun perubahan yang terjadi, kita mengupayakan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut, karena perubahan adalah sebuah keniscayaan. Yang ketiga, digital. Jadi bagaimana dalam masa ini, di zaman ini, guru dan kepala sekolah mampu memanfaatkan perangkat digital, memanfaatkan teknologi digital yang berkembang demikian pesat untuk merancang pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, dan mengevaluasi pembelajaran yang digunakan, dilakukan dengan strategi berdiferensiasi. Pelaksanaan strategi pengawas HADI di sekolah binaan saya lakukan sejak Juni sampai Oktober 2022 ini. Kegiatan saya awali bulan Juni sampai Juli 2022 dengan pembinaan kepala sekolah bersama tim pengembang kurikulum sekolah untuk mengembangkan kurikulum operasional satuan pendidikan yang terintegrasi dengan kurikulum 13 hingga menjadi kurikulum sekolah. Setelah pembinaan penyusunan kurikulum sekolah pada minggu kedua Juli 2022, saya lakukan validasi kurikulum sekolah sebelum disahkan penggunaannya pada tahun pelajaran 2022-2023. Sebagai implementasi pelaksanaan kurikulum merdeka di satuan pendidikan, guru akan melaksanakan pembelajaran dengan menerapkan strategi pembelajaran berdiferensiasi. Nah, kegiatan inilah untuk dipastikan bahwa guru-guru sudah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Saya awali dengan memberikan pemahaman kepada kepala sekolah tentang pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi di sekolah. Pembinaan pada kepala sekolah tentang peningkatan pemahaman strategi pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan karakteristik sekolah, sesuai dengan karakteristik guru, sesuai dengan kebutuhan murid. Itu saya lakukan pada minggu keempat Juli sampai minggu pertama Agustus. Jadi berkaitan dengan pemahaman kepala sekolah tentang pembelajaran berdiferensiasi, sekaligus bagaimana kepala sekolah mampu melaksanakan supervisi pembelajaran berdiferensiasi yang dilaksanakan oleh guru. Kemudian pada minggu ketiga Oktober 2022, setelah pelaksanaan tengah semester pertama, jadi kami melakukan evaluasi
bagaimana pembelajaran berdiferensiasi itu dilaksanakan oleh guru-guru di sekolah binaan saya. Jadi pada kesempatan ini yang saya tampilkan adalah 3 sekolah yang saya coba kaji, yaitu satu sekolah yang masih menerapkan kurikulum 13 secara penuh, tapi karena ada pada kategori mandiri belajar. Kemudian yaitu sekolah SD Negeri 2 Nongan. 2 sekolah lagi SD Negeri 5 Besaki dan SD Negeri 1 Rendang itu adalah sekolah yang menerapkan kurikulum merdeka di kelas 1 dan kelas 4. Secara umum hasil evaluasi supervisi yang dilakukan oleh kepala sekolah, pemantauan pembelajaran dan pembinaan yang dilakukan kepala sekolah terhadap guru-guru dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi menemukan bahwa guru-guru sudah mulai melaksanakan asesmen diagnostik awal untuk mengelompokkan murid. Kemudian berdasarkan hasil asesmen diagnostik tersebut, guru melakukan penyusunan perencanaan pembelajaran berdiferensiasi. Namun dalam pelaksanaan pembelajaran, sebagian besar guru masih kesulitan dalam mengelola kelas. Jadi gaya belajar murid yang beragam itu masih sulit diakomodasi oleh guru, sehingga guru-guru masih cenderung melaksanakan pembelajaran yang seragam. Tetapi kalau pada output hasil belajar murid itu sudah bisa diberikan proses diferensiasi oleh guru di ketiga sekolah tersebut. Jadi guru-guru sudah mampu memberikan kesempatan kepada murid untuk mempresentasikan hasil belajarnya dengan gaya belajar mereka masing-masing. Jadi ada murid yang auditori mampu menyampaikan secara lisan hasil belajarnya, itu diberikan melakukan presentasi. Demikian juga murid yang mampu membuat gambar, jadi membuat ilustrasi dari hasil belajarnya, itu membuat gambar ataupun poster sebagai hasil belajarnya. Dan representasi hasil belajar yang berbeda ini merupakan salah satu cerminan bagaimana guru sudah bisa melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi masih kesulitan guru pada saat proses pembelajaran, bagaimana melakukan proses pembelajaran yang berbeda sesuai dengan kebutuhan murid yang beragam. Dan hal itu menjadi tugas saya selaku pengawas dan bersama-sama dengan kepala sekolah bagaimana meningkatkan kemampuan guru untuk melaksanakan proses pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan murid. Kemudian terkait dengan kemampuan siswa dan keinginan siswa yang berbeda-beda, setiap hari Sabtu kami sudah meluangkan waktu untuk memberikan siswa, misalnya pada siswa yang senang melukis, kami kelompokkan menjadi satu kelas. Yang senang bercerita, kami kelompokkan menjadi satu kelas. Yang senang bermain catur, kami kelompokkan satu kelas, untuk mengetahui dan mengukur bakat dan minat siswa. Berdasarkan hasil pembinaan yang dilakukan oleh pengawas kami, Bapak Ngakan Putu Suarjana SPD MPD, terkait implementasi kurikulum merdeka, khususnya dalam implementasi pembelajaran berdiferensiasi. Kami melakukan yang namanya unjuk kerja dari hasil siswa belajar selama 5 hari terakhir. Nah, unjuk kerja yang kami lakukan berupa mimbar kreativitas yang kami lakukan di hari Sabtu. Penerapan strategi haji dalam pendampingan dan pembinaan kepala sekolah dalam rangka implementasi pembelajaran yang berpihak kepada murid, itu yang kita kenal dengan istilah pembelajaran berdiferensiasi, benar-benar mampu menumbuhkan rasa percaya diri dan kekuatan bagi kepala sekolah binaan saya, khususnya di SD Negeri 2 Nongan, SD Negeri 1 Rendang, dan SD Negeri 5 Besaki dalam implementasi pembelajaran berdiferensiasi. Jadi guru-guru di ketiga sekolah itu mampu melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan kompetensi guru, mengacu kepada kebutuhan murid
sehingga output pembelajaran yang beragam itu betul-betul memberikan rasa bahagia bagi guru dalam menyelenggarakan pembelajaran dan rasa senang. Mudah-mudahan hasil baik di 3 sekolah ini bisa terduplikasi di sekolah-sekolah yang lain dan menginspirasi sekolah-sekolah yang lain, sehingga pengawas sekolah yang humanis, adaptif, dan digital benar-benar mampu menginspirasi upaya-upaya mewujudkan profil pelajar Pancasila.